Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Mekatronika Manakara, di kesempatan kita kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat model tiga dimensi dari layout PCB Eagle dengan menggunakan Fusion 360. Ini merupakan contoh layout PCB berupa rangkaian trainer ESP32 untuk komunikasi data dan interfacing. Kita buat dalam bentuk tampilan model tiga dimensi dengan bantuan Fusion 360. Ini menurut saya tampilannya sangat detail dan mirip dengan komponen yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan coba jelaskan bagaimana proses pembuatan tampilan tiga dimensi dari Eagle kemudian menggunakan Fusion 360. Untuk itu, mari kita simak langkah-langkah berikut. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan desain rangkaian. Di sini kita menggunakan aplikasi Eagle 9.6.2. Ini rangkaian yang tadi kita tampilkan menggunakan controller ESP32 di mana terhubung dengan interface ada IC DS1822 komunikasi I2C, kemudian ada LDR, ada variabel resistor, ada encoder, kemudian ada push button dengan interface ADC, dua buah push button, kemudian ada LED RGB, terus kemudian ada LED biasa 3 buah, kemudian terhubung ke buzzer, kemudian servo, LCD OLED ya. Kemudian 7 segmen dan dengan komunikasi shift register 74HC595 ya, SPI. Kemudian ada driver motor DC untuk putar kanan dan kiri. Kemudian ada sensor ultrasonik dan terakhir terhubung ke relay. Jadi semua pin pada ESP32 ini digunakan semua untuk terhubung ke interface input dan outputnya. Nah, ini hasil desain layout PCB-nya ya, ukuran 10 kali 10 kita susun sedemikian rupa. Ini bentuk tampilan tampak atas, kemudian ini untuk tampak bawahnya. Oke. Langkah selanjutnya kita tambahkan model library 3 dimensi dengan cara pilih salah satu komponen, klik kanan, pilih add custom 3D package. Ini untuk menambahkan model library komponen. Perhatikan koneksi internet dan tunggu beberapa saat muncul jendela editor. Kemudian kita pilih add. Di sini tempat library 3 dimensi yang nanti akan tampil di sini. Nah, kita pilih komponen LED. Untuk lebih cepatnya bisa kita ketik pada kolom search. Kita ketik LED
kemudian tekan enter, tunggu beberapa saat untuk muncul komponen LED. Kita pilih sesuai warna yang ada pada rangkaian. Pertama warna merah. Nah, di sini sudah muncul dan kita cek apakah sudah pas dengan dudukan drill pada papan PCB-nya. Jika sudah pas posisinya, kemudian kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat setelah muncul OK, sukses ya ditambahkan. Kemudian kita tambahkan komponen berikutnya. Kita pilih LED yang warna kuning. Add custom 3D package. Kita ulangi seperti langkah pertama tadi. Pilih add, kemudian kita ketik LED, kembali kita pilih warna kuning. Setelah muncul, di sini kita abaikan, kita klik OK. Kemudian kita cek kembali. Kalau sudah pas pada dudukannya, kemudian kita pilih OK. Langkah ini kita lakukan sama dengan penambahan library model komponen berikutnya. Komponen berikutnya adalah lampu LED warna hijau. Kemudian kita tambahkan lagi komponen lampu LED RGB. Nah, di sini kita lihat posisi lampu LED vertikal ya. Maaf, horizontal. Jadi kita harus tegakkan dengan cara memutar koordinat. Di sini ada alat bantunya. Yang warna merah ini kita klik, kemudian kita putar untuk bisa tegak. Kemudian, nah ini untuk kaki komponennya karena kita custom, kita abaikan saja. Untuk posisi menghadapnya lampu LED ini sudah sama. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya kita coba publish ke Fusion 360 ya. Di sini kita pilih next. Kemudian di sini kita pilih tim Mekatronika Manakara. Ini akun kita buat pada eh, webnya Fusion. Kita klik publish. Ini rangkaian akan terupload ke web dari Fusion Team. Kita pilih button menampilkan ke web. Di sini kita login terlebih dahulu di akun Autodesk. Kemudian diverifikasi melalui nomor handphone yang pernah kita daftarkan sebelumnya. Ini file yang kita upload tadi, trainer ISP32. Ini adalah tampilan hasilnya. Hanya terdiri dari 4 komponen yang telah kita tambahkan pada langkah sebelumnya.
Oke, kita kembali ke rangkaian layout PCB. Selanjutnya kita tambahkan library semua komponen-komponen yang lain. Kita mulai lagi tambahkan komponen ESP32 board. Untuk proses penambahan masih sama dengan langkah sebelumnya. Oke, sambil menunggu editor package-nya siap, kita bisa mendownload file library 3 dimensi dari setiap komponen melalui web GraphCAD. Setelah registrasi, kemudian kita login. Selanjutnya kita pilih menu library. Pada kolom search, kita ketik komponen yang akan kita cari, ISP32. Kemudian di bawahnya akan muncul berbagai library pilihan. Kemudian kita pilih salah satu yang sesuai dengan board yang kita desain. Kita pilih salah satu, kemudian kita perhatikan bentuk 3 dimensinya dan file STP. Selanjutnya kita download. Kita tunggu sampai proses download selesai. Kita buka file download, kemudian kita ekstrak. Setelah selesai, kita kembali ke editor package. Kemudian kita upload file yang kita ekstrak tadi. Kemudian kita atur posisi tata letaknya pada papan PCB. Ini kita geser dan kita putar ya. Dan kita paskan pada lubang grid pada papan PCB. Oke, untuk meninggikannya ini yang warna biru tadi. Oke, kalau sudah cukup kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan menambahkan library komponen yang lain. Ini kita tambahkan push button. Kemudian kita tambahkan jika library komponen sudah pernah kita gunakan, maka akan tersimpan di My Model. Tinggal kita pilih salah satu sesuai dengan library yang kita butuhkan. Kemudian kita atur kembali. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita tambahkan library rotary encoder. Kita lihat di My Model, library dari encoder. Ini hampir mirip dengan potentiometer. Namun jika kita tidak dapat, berarti kita downloadkan lagi file stepnya di GraphCAD. Ini kumpulan file yang sudah kita download, kita upload. Kemudian kita atur kembali posisi tata letaknya sesuai dengan lubang drill yang ada pada dudukan papan PCB. Komponen selanjutnya adalah potentiometer atau variabel resistor.
Komponen selanjutnya adalah konektor DC plug-in. Selanjutnya kita tambahkan dua buah kapasitor, yaitu kapasitor elko dengan kapasitor Milar. Setelah itu kita tambahkan juga komponen motor servo. Kemudian kita tambahkan library dari komponen LCD OLED. Kemudian kita atur, kita putar dan kita balik sehingga dudukan pin headernya pas pada grid dari drill yang ada pada PCB. Kemudian kita tambahkan komponen library motor DC. Setelah kita atur posisi, kemudian kita tambahkan lagi komponen 7 segment untuk single display ya. Common anoda, kita atur posisi dari kaki komponen pada lubang PCB. Kemudian kita tambahkan library dari transistor. Di sini ada 6 buah transistor yang kita gunakan. Kemudian dioda yang kita gunakan di sini dioda untuk driver motor, kemudian untuk protektor tegangan dengan relay. Tambahkan lagi satu buah LDR kecil dan library untuk buzzer 5 volt. Selanjutnya kita tambahkan library dari sensor ultrasonic. Kita atur posisinya, posisi RX TX-nya ini menghadap ke luar. Selanjutnya kita tambahkan satu buah relay SPDT. Ini outputnya nanti kita hubungkan ke terminal blok untuk switch normally open dan normally close. Library terminal blok yang kita gunakan ini 3 pin. Bagian ini nanti yang terhubung ke output dari relay. Oke, sobat sekalian, setelah semua komponen pada bagian atas rangkaian sudah kita tambahkan library model 3 dimensinya, selanjutnya kita beralih ke bagian bawah. Kita setting
bagian bawah, kemudian kita tambahkan IC 74HC595. Jenis yang kita gunakan adalah jenis SMD. Yang perlu kita perhatikan posisi kaki 1 dari IC. Kemudian semua komponen resistor yang terletak di bagian bawah kita tambahkan library sesuai dengan nilainya masing-masing komponen. Kemudian kita tambahkan library untuk kapasitor. Ada 2 buah kapasitor yang kita gunakan jenis SMD. Untuk pemasangan library pada setiap komponen resistor yang tersisa saya skip. Selanjutnya setelah selesai semua komponen terpasang pada bagian atas dan pada bagian bawah board PCB, kita save, kemudian kita mulai publish ke Fusion 360. Di sini kita klik Fuse to Fusion. Kita cek semua daftar komponen apakah sudah centang hijau pada library 3 dimensinya. Kemudian kita klik push. Kita tunggu sampai proses publish selesai. File akan diupload ke Fusion. Setelah file layout PCB terupload ke Fusion selesai, kita klik tombol OK. Untuk melihat hasil, kita klik View on Web. Maka akan secara otomatis terbuka link Fusion di web yang terhubung ke akun kita. Nah, di sini file yang sudah terupload di dalam Fusion. Ini tadi desain yang pertama dan ini yang terakhir. Oke, kita klik untuk membuka hasil. Oke, sahabat Mekatronika Manakara sekalian, ini adalah tampilan hasil 3 dimensi yang sudah kita buat ya menggunakan Fusion. Jika kita perhatikan setiap komponen pada trainer ini memperlihatkan hampir mirip dengan komponen aslinya. Untuk tata letak, ukuran, model sangat mendekati bentuk komponen aslinya. Sehingga tentunya sangat membantu dalam proses mendesain PCB sebelum PCB dilakukan proses fabrikasi selanjutnya. Di dalam web Fusion ini, untuk tampilan 3 dimensinya ini bisa kita rotasi tanpa samping, tanpa atas, tanpa bawah. Ini bisa memperlihatkan bagian-bagian dari board secara detail. Oke, demikian cara pembuatan tampilan layout
tiga dimensi rangkaian Hegel dengan menggunakan Fusion 360. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.